Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, teman-teman, kita akan membahas secara rinci tentang gejala, penyebab, dampak, serta solusi yang dapat membantu mengatasi penyakit ini. Teruslah menyimak sampai akhir untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai penyakit istifta ini dan bagaimana menghindari dampak negatifnya. Mari kita mulai. Apa itu penyakit istifta? Penyakit istifta ini juga dikenal sebagai obsesi ingin cepat kaya. Itu adalah kondisi mental yang ditandai dengan dorongan yang tak terkendali untuk mencapai kekayaan secara instan. Nah, individu yang menderita penyakit ini cenderung terobsesi dengan pemikiran tentang mendapatkan banyak uang dan kekayaan material dengan cara yang tidak realistis atau tidak bermoral. Mereka seringkali terjebak dalam siklus pikiran yang menghancurkan keseimbangan hidup dan mempengaruhi kesehatan maupun mental serta hubungan sosial di antara mereka. Nah, beberapa dari gejala penyakit istifta ini, yang pertama yaitu pikiran terus-menerus tentang kekayaan. Individu yang menderita penyakit istifta ini akan terus-menerus terobsesi dengan keinginan untuk menjadi kaya dengan cepat. Pikiran ini menguasai sebagian besar waktu mereka, dan bahkan saat mereka sedang melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Itu yang pertama gejalanya ya. Kemudian gejala yang kedua yaitu adanya perubahan mood. Dorongan yang tak terkendali untuk menjadi kaya dengan cepat dapat mempengaruhi suasana hati penderita penyakit istifta ini. Mereka sering mengalami fluktuasi emosional yang signifikan, termasuk perasaan gelisah, cemas, dan bahkan mengalami depresi. Obsesi dengan kemewahan, itu yang ketiga gejalanya. Nah, orang terkena penyakit istifta ini cenderung terobsesi dengan kehidupan mewah dan barang-barang mahal. Mereka menganggap kekayaan material sebagai penentu kebahagiaan dan merasa kurang bernilai jika tidak mencapainya. Nah, perilaku mengorbankan yang berikutnya adalah untuk gejalanya yaitu mencapai kekayaan yang cepat. Penderita penyakit istifta ini cenderung mengorbankan aspek lain dalam kehidupan mereka, seperti hubungan pribadi antara suami atau istri, kesehatan fisik, dan keseimbangan kerja dan keseimbangan hidup. Berikutnya gejalanya adalah resiko finansial yang tidak bijak. Mereka yang terobsesi dengan ingin cepat kaya seringkali mengambil resiko finansial yang tidak bijaksana, seperti terjerat dalam skema Ponzi atau skema piramida, terjebak dalam judi, atau terjebak dalam hutang atau investasi yang tidak teruji. Penyebab penyakit istifta salah satunya adalah pengaruh media. Media massa termasuk iklan dan konten online seringkali
menggambarkan citra kehidupan yang bermewah-mewahan dan kekayaan yang memicu obsesi dari yang menonton yang melihat untuk atau agar cepat kaya juga. Nah, individu yang terpapar secara berlebihan terhadap pesan-pesan ini dapat mengembangkan penyakit istifto ini dalam kehidupannya atau dalam mentalnya. Kemudian yang selanjutnya, kurangnya pendidikan secara finansial. Nah, ketidakpahaman tentang manajemen keuangan dan investasi yang sehat dapat menyebabkan seseorang lebih rentan terhadap penyakit istifto ini atau penyakit terburu-buru kaya ini sebelum waktunya. Nah, kurangnya pengetahuan tentang cara yang lebih realistis dan lebih logis dan bertanggung jawab untuk mencapai kekayaan dapat memicu dorongan yang kurang seimbang atau tidak seimbang. Kemudian berikutnya, tekanan sosial dari lingkungan, dari lingkungan kerja, lingkungan di rumah. Nah, tuntutan sosial untuk mencapai keberhasilan finansial yang cepat juga dapat menjadi pemicu penyakit istifto ini. Pandangan masyarakat yang menyamakan kekayaan dengan kesuksesan seringkali mempengaruhi individu untuk terjebak dalam siklus dan terobsesi dengan hal ini. Nah, kemudian beberapa dampak dari penyakit istifto ini adalah yang pertama, adanya gangguan mental dan emosional. Nah, penyakit istifto ini dapat menyebabkan gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan stres yang kronis. Terobsesi dengan kekayaan tanpa henti dapat merusak kesehatan, baik itu mental maupun fisik, dan mempengaruhi hubungan sosialnya, baik dengan suaminya, orang tuanya, dengan anaknya, atau dengan teman-teman di tempat kerjanya. Kemudian berikutnya, misalnya hubungan pribadi. Individu yang terobsesi dengan penyakit ini atau keinginan cepat kaya seringkali mengorbankan waktu dan perhatian yang seharusnya diberikan kepada orang-orang terdekat mereka, seperti anak, istri. Nah, hal ini dapat merusak hubungan pribadi dan menciptakan kesenjangan emosional di antara mereka. Kemudian adanya ketidakstabilan secara finansial. Nah, kekurang bijaksanaan dalam mengelola keuangan dan mengambil resiko yang tidak perlu dapat mengarah pada ketidakstabilan finansial. Orang yang terjebak dalam obsesi ingin cepat kaya cenderung terjerat dalam hutang yang tak terkendali dan kesulitan ekonomi yang lebih besar. Beberapa solusi atau untuk jalan keluar dalam penyakit istifto ini, yang pertama yaitu perlu memahami atau mempunyai pendidikan keuangan. Pendidikan keuangan yang memadai dapat membantu mencegah penyakit istifto ini dengan mengajarkan prinsip manajemen keuangan yang lebih sehat, investasi yang lebih bijak, lebih logis, dan pengelolaan tentang resiko yang tepat atau lebih sering disebut dengan manajemen resiko atau risk management. Kemudian kesadaran diri, mengembangkan kesadaran diri tentang nilai-nilai sejati dalam hidup seperti kesehatan, hubungan pribadi, dan kebahagiaan batin dapat membantu seseorang mengatasi obsesi ingin cepat kaya atau penyakit istifto ini. Selanjutnya, pengendalian secara emosi. Secara emosional, belajar mengendalikan emosi dan mengelola stres
dapat membantu mengurangi tekanan yang memicu obsesi agar cepat kaya. Melakukan olahraga, meditasi, atau terapi psikologis dapat menjadi langkah-langkah efektif dalam mengatasi gejala penyakit istifta ini. Selanjutnya, perlunya untuk menghindari pengaruh negatif. Membatasi paparan terhadap iklan di medsos atau di televisi dan konten yang memicu obsesi ingin cepat kaya dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit istifta ini. Kemudian bisa menggantinya dengan konten yang lebih seimbang dan bermanfaat bagi perkembangan secara pribadi, juga merupakan langkah yang lebih baik. Nah, di dalam Islam, obsesi ingin cepat kaya yang berlebihan dianggap sebagai perilaku yang merusak dan bertentangan dengan ajaran agama. Islam mendorong umatnya untuk menjalani hidup yang lebih seimbang, lebih memprioritaskan kehidupan agama untuk akhirat dan menggunakan kekayaan untuk tujuan yang lebih baik tentunya. Beberapa prinsip yang diajarkan dalam Islamnya untuk menghindari penyakit istifta ini atau buru-buru cepat ingin kaya ini, yang pertama adalah tawakal dan berdoa. Tawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah langkah penting dalam menghadapi godaan obsesi ingin cepat kaya. Mempercayai bahwa segala rezeki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon petunjuk dari Allah akan membantu mengendalikan keinginan yang berlebihan. Yang berikutnya, perlunya berbagi dengan sesama. Dalam Islam, kita didorong untuk berbagi kekayaan dengan yang lebih membutuhkan, seperti zakat, infak, sedekah, merupakan bagian penting dalam meningkatkan kepedulian sosial dan mengurangi obsesi terhadap kekayaan atau bahkan mengurangi resiko penyakit istifta ini. Selanjutnya, dalam Islam dianjurkan untuk jujur dan berkeadilan. Menjalani kehidupan yang jujur dan adil dalam bisnis dan transaksi keuangan atau transaksi perdagangan sangat ditekankan untuk menghindari praktek-praktek yang merugikan orang lain dan berupaya menciptakan keadilan dalam semua aspek kehidupan. Misalnya untuk tidak bermain timbangan, untuk jujur, yang buruk dibilang buruk. Kemudian adalah mengendalikan diri. Islam mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu dan menghindari sifat serakah, menghargai apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensyukurinya, dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan spiritual adalah aspek penting dalam menghindari penyakit istifta ini. Nah, pada kesimpulannya, penyakit istifta atau obsesi yang berlebihan atas keinginan cepat kaya adalah kondisi yang perlu diperhatikan dengan serius. Gejala dan dampaknya dapat merusak kesehatan mental, hubungan sosial, dan stabilitas finansial seseorang,
sangat penting bagi individu yang terpengaruh dengan penyakit ini, istifta ini, untuk mencari solusi melalui pendidikan keuangan, pengendalian emosi, dan kesadaran diri, serta lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pemahaman yang baik tentang penyakit ini, insya Allah kita dapat menghindari jebakan obsesi ingin cepat kaya dan menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan lebih berarti. Nah, teman-teman, dalam perspektif Islam, penyakit istifta ini atau obsesi ingin cepat kaya dianggap sebagai kondisi yang merusak dan bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, dalam agama Islam sendiri mengajarkan bahwa untuk mengelola kekayaan dengan bijaksana, berbagi dengan sesama, dan menghindari perilaku serakah. Dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis saya juga memberikan panduan yang sangat jelas tentang etika kekayaan dan pengelolaan keuangan. Nah, dengan mempraktekkan nilai-nilai agama, kita sebagai umat muslim dapat menghindari penyakit istifta dan mencapai kehidupan finansial yang lebih seimbang dan bermakna. Ingatlah kawan-kawan bahwa ada kaidah penting dalam Islam yang diucapkan oleh para ulama, bahwa barang siapa yang tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu sebelum datang waktunya, maka ia mendapatkan hukuman dengan tidak mendapatkan apa yang ia inginkan tersebut. Misalnya ada seorang anak pengen mendapatkan warisan dari bapaknya. Nah, karena dia terburu-buru, dia bunuh bapaknya sehingga warisan itu cepat jatuh ke tangannya. Nah, si anak ini dihukum tentunya oleh pemerintah ya, dengan tidak mendapatkan warisan tersebut. Kira-kira demikian. Kawan-kawan, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk hidup lebih qanaah, lebih bertawakal, lebih sabar, dan tidak buru-buru cepat kaya sehingga kita bisa terlilit hutang, terlilit riba, dan lain sebagainya, dampak-dampak negatif yang berpengaruh dalam kehidupan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Silakan like, komen, dan subscribe. Saya doakan Anda yang menonton video ini dan semua kita mendapatkan rezeki yang halal, melimpah, dan keberkahan yang terus-menerus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.